Cakrawala pemirsa, di segmen kali ini sudah ada seorang dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Husada Utama yang sudah tidak sabar untuk men-share bagaimana cara menjaga kesehatan mata kita. Apalagi sekarang kan wah, yang namanya gadget ya, always kayaknya dipegang, diliatin, deket, lama banget. Ini ngeliatin apa sih sebenarnya, aku juga penasaran deh. Gak ada kerjaan lain apa selain ngeliatin gadget? Tapi memang ya itu sudah kayaknya sudah mendarah daging seperti itu. Nah, bagaimana cara menanganinya ketika ternyata kalau gadget itu berbahaya untuk mata? Sudah ada Dr. Sawitri Bungas, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Husada Utama. Selamat pagi, Dr. Sawitri. Apa kabar? Baik. Lama banget ya, nggak mampir ke bios ya. Jangan masih belum ganti nama kayaknya, baru mampir ini lagi ya. Oke, selamat datang di Bios TV dan selamat datang di Cakrawala, dokter. Nah dok, kita kan ngobrol soal bahayanya gadget untuk mata. Sebenarnya penyakit apa aja yang bisa ditimbulkan, yang timbul di mata kalau kita kebanyakan pakai gadget? Sebenarnya banyak sekali ya. Jadi mulai dari anak kecil sampai orang dewasa kan sekarang penggunaan gadget itu sangat banyak ya. Iya benar. Dan itu ternyata kelainan-kelainan mata yang ditimbulkan juga sangat banyak. Jadi dari kelainan refraksi atau kelainan yang membutuhkan koreksi dengan kacamata. Refraksi ya, itu namanya ya. Ya, kelainan refraksi. Terus habis itu mungkin juga kelelahan pada mata. Yang tersering juga sindroma mata kering. Mata kering? Ya, sindroma mata kering. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena pada saat kita menggunakan gadget, sudah ada penelitiannya. Jadi pada umumnya sebenarnya orang itu normal berkedip sekitar 20 kali per menit. 20 kali per menit? Nah, jadi kalau itu kebanyakan ya. Kalau gini, ya itu juga nggak normal ya. 20 detik sekali memang. 2 detik sekali berarti ya harusnya. 20 menit, 20 kali per menit, ya 20 kali per 2 menit. detik ya. Terus dengan penggunaan gadget itu menurun sampai 2-3 kali per menit saja. Waduh. Ya. Pantesan aja. Nah, ini kalau sudah mata kering, bisa diobati ya kalau seperti itu atau gimana? Kalau di awal dan umurnya mungkin masih di bawah 50 tahun, itu masih dimungkinkan untuk pengembalian kondisi kesehatan mata itu. Jadi mata kering ini seterusnya, kering terus? Kalau dibiarkan terus-menerus akhirnya ya bisa permanen juga gitu. Oh sekarang kan banyak obat tetes mata gitu boleh? Asal pakai atau harus ke dokter dulu atau bagaimana? Obat tetes mata yang untuk menjaga kelembapan mata itu bermacam-macam. Dan itu sebenarnya ada masing-masing komposisi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan mata. Jadi berbeda-beda ya, jadi jangan asal kasih obat tetes mata. Ayo pemirsa, aduh mataku kering, asal tetesin aja begitu dibaca, hah ini kan bukan gitu. Kadang-kadang memang bermacam-macam ya warnanya gitu kan, dari botol merah, biru, hijau, kuning, fungsinya pun juga beda-beda, kandungannya apa kita juga nggak tahu, namanya juga orang awam. Konsultasi dulu sama dokternya. Nah untuk Anda yang mau berkonsultasi, barangkali untuk Anda atau keluarga Anda yang punya masalah dengan mata, mungkin karena terlalu sering pakai gadget juga, boleh telepon ke sini 031 738 0885. Sekali lagi line interaktif kami buka 031 738 0885. Mata kering, kemudian apa tadi? Mata lelah. Mata lelah. Nah kalau mata lelah ini gejalanya seperti apa? Seringkali kita setelah menggunakan gadget dalam jangka waktu cukup lama, dalam hal ini kan jarak pandang kita terkunci pada jarak tertentu, ya jarak dekat, sehingga kita agak sulit untuk mendapatkan autofokus saat kita melihat jauh. Jarak jauh. Ya. Oh itu mata lelah. Dan kalau awal-awal memang seperti itu, tapi lama-lama akan merasa pegel di sini. Capek di sekitar mana nih? Sekitar mata. Sekitar mata. Yang tengah sini atau luar sini? Antara sini dengan sini ya. Antara kedua mata sampai kadang-kadang sampai sini juga. Bahkan ada pasien yang sangat ekstrim sekali sampai mereka mengalami pusing berhari-hari. Waduh. Iya, pusing berhari-hari sampai berpikir
ada penyakit lain. Padahal sebenarnya Cuma mata lelah ya. mata Aku lelah. pikir kalau mata lelah tuh kayak lelah badan, butuh istirahat, butuh tidur. Jadi kalau mata lelah ya udah merem aja tidur. Bukan ya, bukan seperti itu ya? Seharusnya bisa, tapi kalau sudah terjadi lama, biasanya agak sulit penyembuhannya, pemulihannya. Pemulihannya ya. Sebenarnya masih bisa kalau untuk mata lelah dipulihkan itu. Oke. Masih bisa. Kalau satu lagi yang tadi apa? Refraksi. Refraksi. Apa itu Ya, refraksi? refraksi itu kelainan kacamata. Jadi kelainan yang harus menggunakan kacamata, dikoreksi Jadi dengan minus kacamata. Bisa atau minus, positif? bisa silinder. Silinder. Ya. Mhm. Yang kebanyakan minus silinder dan mungkin ada beberapa yang plus ya. Yang plus itu bukan plus untuk melihat dekat pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Ini Tapi plusnya kelainan gimana? refraksi. Plus untuk lihat menengah dan jauh. Gitu. Oh, jadi beda-beda ya. Dan beda. itu harus pakai kacamata seterusnya Ya. atau pakai kacamata sampai berapa lama kemudian bisa sembuh, bisa berkurang gitu? Tergantung penyebabnya juga. Kalau memang penyebabnya karena mata ini terlalu kuat berakomodasi dan sebagainya, itu dengan kacamata dia memperingan kerjanya. Ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa penambahan ukuran kacamata, ya, Ukuran ini minus ukuran enggaknya minus ya? atau silindernya itu progresivitasnya tergantung dari mata itu sering mengalami kelelahan atau tidak. Dan mata itu akan mengalami kelelahan kalau dia bekerja tanpa bantuan. Harusnya dibantu, tidak dibantu. Tapi memang yang Tapi kalau misalkan nggak suka pakai kacamata, kan nanti nggak bisa pakai bulu mata cetar membahana nih, ya pakai softland aja boleh kan? softland boleh dengan pengawasan dan kehati-hatian saya rasa ya. Oh, gitu. Softland itu bukan tidak aman, tapi kalau kita mewaspadai cara penggunaannya secara baik, saya rasa tidak ada yang tidak ada bahaya yang mengancam. Tapi kalau misalnya kita makainya asal aja, yaitu Sebentar, asal ini yang kayak gimana? Jadi horor juga kan karena saya pakai softland. Iya. Jadi gimana? Kebersihannya memang dijaga. Pertama kebersihan, yang kedua durasi pemakaian tuh harus kita perhatikan. Jadi durasi berapa lama? Harus Tergantung- sewajarnya berapa lama? Tergantung tipe dari softland itu. Semakin dia itu durasi pemakaian, maksudnya periode pemakaiannya singkat, ada yang harian, itu dipakai di mata mungkin bisa sampai 8 jam, 12 jam. Tapi kalau yang periode penggunaannya mungkin 1 atau 2 bulan, atau bahkan yang 6 Ada yang 6 bulan, bulan, itu kita tidak boleh terlalu lama. Jadi berapa jam? 3 jam? Ya sekitar 3-4 jam, 3-4 jam? Ya. Dicopot, dibersihkan, dipakai lagi atau gimana? ya harus istirahat. Oh istirahat dulu matanya? Iya, harus istirahat. Dan di luar pemakaian softland memang sebaiknya dilakukan pembasahan dengan air mata buatan. Dan perawatannya harus benar karena harus kompres, anget gitu untuk menambah. Jadi yang aman pakai kacamata memang ya? Saya rasa iya. Nggak bisa pakai bulu mata palsu deh nanti. Tapi kalau dampak terparah dari kalau misalkan kita sering pakai gadget, ini apa? Dampak terparahnya Sampai ya. ada kebutaan nggak sih? Kalau kebutaan untuk gadget enggak enggak sampai ya. kesana. Cuma memang kelainan refraksinya sangat-sangat parah bisa. Oke, coba kita angkat dulu. Ini kayaknya juga demen main gadget. Selamat pagi, Cakrawala. Pagi, dengan Bapak siapa di mana? Pak Tri Surabaya. Pak Tri di Surabaya? Iya. Oke, Pak Tri, ada pertanyaan apa untuk Dokter Savitri? Iya, Bu Dokter, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi. Pak. Iya, ini mau tanya, ini ada kelainan di mata untuk kalau baca kabur itu. Kalau membaca kabur. Namanya retinitis pigmentosa itu. Oh iya. Itu apakah bisa diobati, Bu? Kalau untuk retinitis pigmentosa, Bapak, memang itu merupakan suatu kelainan yang dibawa sejak lahir. Meskipun mungkin manifestasinya baru dirasakan setelah usia 20 tahun ya. Dan itu akan progres sampai usia selanjutnya. Untuk saat ini, untuk retinitis pigmentosa itu belum ada pengobatan yang bisa menyembuhkan secara total, dan kita hanya menghambat supaya tidak terjadi progres yang terlalu cepat gitu. Nah, cara menghambatnya bagaimana itu, Bu? Kita mengkonsumsi vitamin-vitamin yang mengandung antioksidan, dan tapi tidak bisa menghambat yang
benar-benar menghambat secara total ya Pak ya, karena itu tiap orang Memperlambat berbeda, berarti ya ini ya? memperlambat tapi juga kesananya juga kabar buruknya ya memang akan Akan terus mengalami berlangsung. kebutaan ya. Memang Oke. belum ada penanganan sampai sekarang Pak untuk Sudah berapa retinitis lama Pak pigmentosa. mengalami retinitis pigmentosanya? Itu gejalanya sudah ketahuan itu umur 22 sampai umur 50. 22 sampai sekarang Bapak berumur 50 tahun ya. Apa Iya. yang dirasakan? Apakah semakin parah atau bagaimana? Iya, untuk pandangannya itu semakin lama kan kabur. Gitu. Oke, makin lama makin kabur. Apakah bantuan lain selain kacamata atau obat-obatan atau bagaimana? Kalau obat-obatan itu ya sifatnya hanya menghambat, tapi hambatannya tiap orang nggak sama ya, tidak sama pada tiap orang kecepatan penghambatannya. Untuk kacamata saya rasa tidak ada tempatnya di sini karena kelainannya adalah pada retina. Retina itu kalau sebuah kamera itu retina itu adalah filmnya. Oke. Jadi filmnya memang burem. Oke. Ya. Ini untuk membaca saja atau melihat keseharian memang buram, Pak? Iya, jadi yang baca yang melihat tuh buram, kabur gitu, kayak ada kabut gitu. Oke, kalau melihat layar televisi juga buram, Pak? Iya, Sayang sekali Bapak nggak bisa ngeliat wajah saya yang cantik ini kalau gitu. Jadi memang sampai seterusnya Bapak dari umur 22 sampai 50 tahun loh ini. Ya. Dok, gimana Ya, dok? dan itu akan progres. Apakah kalau minum kayak jus wortel tiap hari, kan vitamin A-nya banyak, itu nggak ngaruh juga? Nggak bisa. Maksudnya menghambat yang kecepatannya banget gitu nggak bisa. Dan ini nanti dampak terparahnya memang kebutaan. Iya. Oke, berarti Pak Tri tinggal menunggu waktu. Iya. Kalau donor mata dan kawan-kawannya? Donor mata itu sekarang yang bisa dilakukan hanya sampai di kornea. Oke, kalau retina belum ya? Kita tidak melakukan donor mata sampai di retina karena bola mata kalau sudah diambil dari tempatnya tidak bisa disambung. Oke. Oke, Ya, gimana Pak Tri? Ada pertanyaan lebih lanjut lagi untuk Dokter Sawitri? oh iya, sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Obat-obatan vitamin itu yang retina itu apa tuh dokter ya? Kenapa Pak? Vitamin untuk retina? Vitamin yang Bagus. baik untuk mata itu. Iya, yang banyak mengandung beta karotin, terus omega 3, omega 6 dan omega 9 itu baik untuk mencegah proses penuaan dan proses yang terjadi pada retina juga. Sebentar dok, apakah itu memang harus minum vitamin yang kita beli di apotik? Kalau makanan sehari-hari kan juga ada yang mengandung beta karotin, omega 3, 6, dan 9. Ya. Bagus mana nih? Memang pada beberapa kasus kalau ringan dengan makanan masih bisa. Oke, tapi kalau Cuma sudah dengan vitamin itu kan disarikan semua dosisnya lebih tinggi. Oke, begitu Pak Tri. Oh, Sudah Pak iya. Tri? Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih, atas Pak Tri. informasinya. Ya, selamat pagi. Pagi. Aduh, retinitis pigmentosa. Ini penyakit bawaan dari lahir. Ya, Apa keturunan? ada faktor keturunan. Jadi ini bisa menurun juga kan anaknya Pak Tri juga? Iya, dan itu harus sebaiknya memang dilakukan screening sejak awal. Mhm. Jadi mungkin rutin ya. Jadi biasanya memang muncul umur belasan atau bahkan ada pasien saya sampai umur 30-an baru muncul. Oke, Ya. berarti mereka nggak boleh mengendarai kendaraan bermotor sendiri karena Ya. pandangan pun udah nggak awas. Ya. Pak Tri, ayo jangan nyetir sendiri ya Pak Tri ya. Enak kok kalau jadi penumpang, tinggal tidur tiba-tiba udah nyampe ya. Awas, jangan nyetil sendiri soalnya berbahaya. Dan kalau misalkan seperti Pak Tri tadi dengan bantuan kacamata juga nggak bisa ya? Kalau masalahnya itu di retina tidak bisa. Nggak bisa. Ya. Aduh, apalagi kalau Pak Tri mau lihat gadget, deket jauh pun juga susah ya. Mau Iya. orang kalau kita matanya sehat aja ngelihat gadget terlalu deket juga lama-lama matanya lelah, nanti minusnya nambah lah, atau silinder lah dan kawan-kawan. Nah, sekarang ini anak-anak kan juga banyak yang sudah kecanduan gadget nih dok. Banyak banget. Penyakit orang dewasa, penyakit mata orang dewasa apakah sama dengan anak-anak ini? Yang ada keterkaitannya dengan gadget. Iya. Dijawabnya nanti ya dok ya, Oke. setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Cakrawala.